Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta WBS, saya akan menjawab pertanyaan lewat WA dari Pak Beni di Jakarta ya. Pak Beni di Jakarta itu nanya, Pak Pendeta, siapakah musuh Yesus? Ya saudara-saudara ya, dia sebenarnya mancing-mancing saya nih, biar saya menjawab musuh kekristenan, musuh Yesus itu ya orang-orang di luar Kristen gitu maksudnya begitu, mancing-mancingnya Pak Beni ini ya. Enggak Pak Beni, Pendeta Hendy Tandianta tidak bisa terpancing dengan hal seperti itu. Jangankan Anda ya, orang-orang dari luar Kristen pun setiap nanya tidak bisa mancing-mancing Pendeta HTD. Pendeta HTD tetap konsisten hanya ngomong Alkitab, meskipun dipancing-pancing suruh dibawa-bawa ke di luar Alkitab nggak mau ya, langsung tahu kita ya. Baik Pak Beni, siapa musuh Yesus? Kita cepat saja ya, karena besok pagi-pagi saya mau pelayanan ke luar kota, mungkin saya berangkat subuh ya besok ya. Jadi siapakah musuh Yesus ya? Kita bagi dua Pak. Kita bagi dua itu, musuh Yesus saat jadi manusia. Kita kalau bicara Yesus ya, Yesus manusia sama Yesus Allah ya. Saat Yesus jadi manusia itu siapa musuh Yesus? Lalu nanti saat Yesus jadi Allah. Sekarang saya nanya sama Pak Beni. Pak Beni, menurut Anda Yesus sekarang jadi apa? Gak bisa jawab toh. Mau bilang jadi Allah kok masih nyembah Bapa? Ayo. Mau bilang jadi manusia kok seperti orang nggak waras? Masa Yesus sekarang masih manusia? Mau bilang dia putra Allah, halah muter-muter nggak ada ayat Alkitabnya. Ya Pak Beni bingung tuh kalau ditanya sekarang Yesus jadi apa? Ya itu tadi, mau bilang jadi Allah, kok masih nyembah Bapa? Nanti dibilang Anda kok nggak waras sih? Mau bilang Yesus jadi anak, ya kok bertentangan dengan Alkitab ya. Oke, saat Yesus jadi manusia, ini yang pertama ya. Saat Yesus jadi manusia, siapakah yang jadi musuh Yesus? Ini sudah berlalu ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Ayat 55 masih di 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa. Jadi kalau orang suruh minum racun maut, artinya suruh melawan sengat maut, yaitu kuasa dosa. Orang Kristen minum racun maut mati enggak? Kalau racun maut pengertiannya adalah kuasa dosa, tidak mati, kan sudah dikalahkan sama Yesus ya. Beda kalau racun maut pengertiannya oleh orang-orang di luar Kristen dikira racun beneran, racun kobra, racun kalajengking ya, racun kalajengking nggak dibilang racun maut ya. Hanya Pendeta HTD yang jawab begitu di antara ratusan ribu pendeta di Indonesia. Di antara semua pendeta kambing di Indonesia, hanya Pendeta HTD yang bisa jawab bahwa racun maut artinya kuasa dosa. Selebihnya itu habis Pendeta HTD nayangin langsung pada jiplak itu. Ya, kan tadinya tantangan itu suruh minum racun maut ya. Ya, memalukan. Jadi Pak Beni clear ya, saat Yesus jadi manusia, maka musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Itu sudah dilakukan oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Aku adalah Alfa Omega, ya toh. Yang awal yang akhir, ya toh. Yang mati, tapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut ya. Ketika Yesus disalib, Yesus sudah mengalahkan maut waktu dikubur 3 hari itu. Emang 3 hari kemana aja Pak? Mengalahkan maut sudah pasti. Terus ke Firdaus itu sama penjahat itu. Terus ke penjara roh di dalam berapa? 1 Petrus berapa ya? 1 Petrus 3 ayat 19 atau 20 ya. Coba di cross check ya. 1 Petrus 3 ayat 19 20 menginjil ke penjara roh.
pada saat roh-roh Nuh itu loh ya. Jadi clear, saat Yesus jadi manusia, musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dan ini sudah dijalankan oleh Yesus. Sudah, ya. Sudah berlalu itu, makanya kita jadi orang Kristen ini. Nah, mari kita bahas Yesus naik ke surga. Pak Benny, menurut Anda Yesus naik ke surga jadi apa? Apapun pendapat Anda, Alkitab mengatakan Yesus naik ke surga sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sorry kalau Anda tetap mengatakan Yesus cuman putra Allah, cuman anak Allah, sehingga Anda masih ngotot ngeyeler nyembah Bapa. Gitu. Sorry, Pendeta Hendy Tandianta tegas. Gitu. Yesus naik ke surga itu sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5. Ya. Ketika Yesus sebagai Allah yang benar, apa musuhnya? Ini belum terjadi ini. Yesus kan belum dibinasakan ini musuh-musuh ini. Ternyata ketika Yesus sudah naik ke surga, yang jadi musuh itu manusianya yang dipengaruhi iblis. Bukan iblisnya, kan iblisnya sudah dikalahkan. Kuasa iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus, tetapi iblis ini masih bisa menyesatkan manusia. Lalu yang jadi musuh Yesus adalah orang-orang yang disesatkan oleh iblis inilah. Itulah musuhnya Yesus. Ada 3 golongan. 1. Kristen kambing. Matius 25 ayat 32-33. Ada domba, ada kambing. Ayat 41. Enyahlah kamu golongan kambing masuk ke neraka. Yang dikutuk oleh Yesus sebagai golongan kambing ini masih memanggil Yesus Tuhan di ayat 44. Ingat? Dikutuk oleh Yesus, enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Matius 25 ayat 41. Yang dikutuk Yesus masih manggil Yesus Tuhan. Pasti ini Kristen. Anda yang pendeta HTD itu mana ada Kristen kambing? Ya, buka pikiranmu, itu kan pikiran mampet itu. Yang dibilang terkutuk oleh Yesus masih manggil nyebut Yesus Tuhan. Pasti bukan dari orang di luar Kristen. Ya. Jadi valid Kristen kambing itu ada. Inilah musuh Yesus. Nomor 1. Setelah Yesus masuk ke surga, Kristen kambing inilah yang disesatkan oleh roh iblis. Dia menolak nyembah Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosamu. Maka Yesus bilang terkutuk. Lalu yang diberitakan Injil lain. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Allah itu Tritunggal. Nyembah Bapa. Yesus sudah bilang. Ya, kalau kamu nggak percaya aku ini adalah Allah, kamu mati loh. Masih aja itu nyembah Bapa. Lalu Yesus cuma jadi putra Allah. Pikiran mampet. Ya. Jadi valid. Kristen kambing itu ada. 100% ada. Kalau ada Kristen kambing, maka ada pendeta kambing, ada gereja kambing. Jangan marah disebut pendeta kambing, jangan marah disebut gereja kambing. Yang masih nyembah Bapa, yang masih doa Bapa kami, yang masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, kamu Kristen kambing. Berarti pendetanya pendeta kambing, gerejanya gereja kambing. Ayat Alkitab, tidak ada yang bisa bantah. Ya, Matius 25 ayat 41, lalu ditegaskan ayat 44. Lalu ke neraka ayat 46. Ya, clear. Ini musuh. Ini di-approve lagi di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Itu masih nyebut Yesus Tuhan melulu, persis sama dengan kambing yang di Matius 25 ayat 44. Masih manggil Yesus Tuhan. Tapi Yesus bilang apa di Matius 7 ayat 23? Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah. Persis sama dengan Matius 25 ayat 41. Jadi ini Kristen kambing. Ya. Musuh nomor 2. Jadi musuh nomor 1 setelah Yesus naik ke surga, Kristen kambing. Ini manusia, ini bukan. Nomor 2 adalah Armageddon. Yaitu segala orang-orang yang disesatkan yang nanti akan perang di dalam Armageddon. Wahyu 16 ayat 16. Siapakah dia? Wahyu 13 ayat 8, nabi palsu. 6 ya. 6 yang pertama nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11, 6 yang kedua Mesias palsu. Wahyu 13 ayat 15, 6 yang ketiga adalah para pengikutnya.
Jadi nabi palsu, Mesias palsu, dan para pengikutnya itulah 666. Itulah musuh Yesus yang kedua. Yesus jadi Allah di surga. Nanti akan dimusnahkan di dalam perang yang disebut perang Armageddon dengan 7 murka Allah, 7 cawan murka Allah. Jadi kalau Anda baca di kitab Wahyu, 7 cawan murka Allah itu artinya untuk nyerang saat perang Armageddon. Musuh yang ketiga adalah Gog dan Magog. Nanti perang saat Gog dan Magog, orang-orang yang disesatkan oleh iblis yang dilepaskan untuk sementara waktu saja. Setelah kerajaan 1000 tahun, kan sebelum 1000 tahun iblis dirantai itu, dipenjarakan, masukin jurang maut di Wahyu 20 ayat berapa ya? Ayat-ayat awal itu, ya. Kerajaan mungkin ayat-ayat sekitar 10-an sini atau 8 itu dirantai. Terus iblisnya dirantai, terus kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dilepas tuh iblis, dilepas hanya waktu sebentar, menyesatkan manusia-manusia di bumi yang jumlahnya seperti pasir di laut, ya. Kalau iblis itu bahasanya gitu, pasir di laut. Kalau malaikat, bintang di langit, ya. Makanya anak Abraham seperti bintang di langit. Kalau anak Ismail seperti pasir di laut. Ya udah ketahuan ya. Diulang Pak, diulang. Kalau anak Ishak, anak keturunan Abraham, anak Ishak dari jalur Ishak itu seperti bintang di langit. Anak dari Sarah. Tapi kalau anak dari keturunan Ismail disebut pasir di laut. Iblis menyesatkan seperti jumlahnya seperti pasir di laut. Dalam waktu singkat bisa menyesatkan ya mungkin miliaran orang ya. Lalu perang terakhir adalah Gog dan Magog gitu. Ini sebelum kiamat. Pak Beni, saya sudah jawab dengan padat, singkat, dan clear. Siapakah musuh Yesus? Ketika Yesus jadi manusia, ini sudah terjadi, sudah dikalahkan. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut, sudah terjadi. Kemudian Yesus naik ke surga, yaitu Kristen kambing tidak meyakini bahwa Yesus naik ke surga itu sebagai Allah. Makanya dia Kristen kambing. Musuh yang pertama ketika Yesus menjadi Allah adalah Kristen kambing, yaitu yang menolak Yesus sebagai Allah, masih ngototer, ngeyeler, nyembah Bapa, ya. Masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak ada rasul-rasul yang setelah Yesus naik ke surga masih nyembah Bapa, nggak ada. Masih doa Bapa kami, nggak ada. Masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, nggak ada. Kelompok inilah disebut kelompok Kristen kambing. Sudah dibilang terkutuk, tapi masih nyebut Yesus itu Tuhan. Maka valid. Inilah Kristen kambing, musuh pertama Yesus di surga ya. Sekarang belum dimusnahkan ini Kristen kambing, kan nanti dimusnahkan saat penghakiman terakhir. Lalu musuh kedua adalah 666 di dalam perang Armageddon. Nanti dibasmi, dibinasakan pakai 7 cawan murka Allah. Musuh yang ketiga adalah Gog dan Magog. Ini juga sama, nanti juga dimusnahkan pakai kuasa dari langit, yaitu api, belerang, dan lain sebagainya. Ini mirip dengan Sodom Gomora nanti ya. Itulah musuh Yesus, yaitu saat Yesus jadi manusia maupun saat Yesus sekarang jadi Allah. Yang menjadi masalah adalah Kristen kambing tidak meyakini Yesus sekarang Allah. Ini menyedihkan, menyakitkan, menyesatkan, super sesat. Sehingga Anda yang sekarang masih meyakini Yesus cuman putra Allah, lalu Anda masih nyembah Bapa, tak kasih tahu Anda Kristen kambing, ya. Valid, Kristen kambing ada di Alkitab. Saya ulang, Kristen kambing ini dibilang oleh Yesus, terkutuk kamu, Matius 25 ayat 41. Dibilang terkutuk tapi masih manggil Yesus Tuhan. Itu kan orang Kristen, ya. Demikian di-approve di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pak Beni, padat, singkat, dan clear. Saya mau pelayanan pagi-pagi besok. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang merasa tertempelak, ayo ikut sekolah Alkitab supaya paham hal-hal seperti ini di atas rata-rata. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, BBS. Haleluya, amin.